الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. bila mihnatin wa lam yahdi haqi sayyidi wa ladhi adnan wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal ardh wa man 'alayha wa anta khairul warithin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'udinuka adyanana wa abdanana wa anfusana wa amrana wa kulla shay'in ataytana wa madina wa iyyahum fi kanafik wa amanik wa iyyadik wa jiwarik min kulli syaitanir marid jabbarin anid wa da'ain wa ribalin wa hasadin wa syarri kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyah salam hakikna bi taqwal istiqamah wa inna min mujibatin nadama fil hal wal mali innaka samiul du'a. Salli Allahumma bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ya Allah warzuqna kamalan mutabati zahiran batinan ya arhamar rahimin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi idhi'atatihi wa qurbihi wa sababihi wa husnil khatimah ma'al udhmi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang kita syarh hadis Jibril dari Habib Al-Alim Al-Alama Zain bin Ibrahim Ismail. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Kita angkal sampai pembahasan apa? Rukun iman. Rukun Iman. rukun iman. Sampai bab yang iman yang apa? Malaikat. Iman terhadap Malaikat. malaikat. Al-imanu bil malaikat. Tidak ketemu. Enggak ada kitabnya ya? Bukan. Jadi ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-iman bil malaikah. Makna iman bihim at-tasdiqu bi annahum ibadun mukramun. Makna dari iman kepada malaikat adalah kita membenarkan bahwasanya mereka juga hambanya Allah Ta'ala yang dimuliakan, ya. Yang dimuliakan. Sebab apa? Sebab la ya'sunallah. Sebab mereka itu nggak ada satupun malaikat yang maksiat kepada Allah. Kalau kita manusia, ya, kita nggak maksiat. Ya. Kita ini ahli maksiat semuanya. Karena apa? Kalau manusia itu diciptain ada nafsunya, ada ruhnya, ya, ada hatinya, ada akalnya. Kalau misalnya siapa? Malaikat itu diciptain ada ruhnya, ada akalnya, tapi nggak ada nafsunya. Mereka nggak ada pikiran buat apa? Buat bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Tapi kita yang diciptakan di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ada satu sosok, ya, yang diciptain sama Allah Ta'ala itu begitu liar. Kalau kita nggak bisa mengendalikannya, satu perkara itu namanya nafsu. Nafsu itu liar, ya, bagikan hewan liar. Kalau ente nggak bisa menjinakkannya, nggak bisa menenangkannya, kamu nggak bakal bisa mengendalikan hawa nafsu, ya, nggak terkendali. Tapi kalau kamu bisa jinakinya, kamu bisa bahkan memanfaatkannya. Nafsu bisa dimanfaatkan, bahkan bisa dikendalikan, ya. Tapi kalau malaikat, mereka adalah hambanya Allah Ta'ala yang tidak bermaksiat sama sekali. Makanya, ya, nggak ada namanya hisab ataupun pengadilan bagi para malaikat. Kalau udah mati, ada pengadilannya, ya, pengadilan Allah Subhanahu Wa Ta'ala besok kalau udah mati. Tapi kalau malaikat, nggak ada satupun malaikat yang bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Diperintahin sujud dari awal dia ciptain sampai akhir dia ciptain bakal sujud terus. Sebelum Allah ganti perintahnya tetap bakal sujud terus. Nah, diperintahin suruh takbiratul ihram terus, bakal takbiratul ihram sampai hari kiamat. Diperintahin sama Allah suruh sholat terus. Diperintahin suruh baca tasbih terus sampai hari kiamat. Itu kalau malaikat. Disuruh nyabut nyawanya manusia sampai akhir zaman, tugasnya nggak akan berubah selagi Allah nggak berubahnya. Nah, ya. Dan bentuknya mereka bermacam-macam. Mereka tercipta dari cahaya. Madah atau materi pembentuk malaikat itu adalah cahaya. Wa annahumul wasaid bainallah baina rasulih ilal bashar. Dan mereka para malaikat juga merupakan kurir, ya. Wasaid itu tengah-tengah antaranya yang jadi lantaran antaranya Allah Ta'ala dengan para rasul-rasulnya, ya. Para rasul-rasulnya kan manusia biasa awalnya. Nah, mereka bisa menjadi utusan sebab didatangi malaikat. Malaikat siapa yang memberikan wahyu? Malaikat Jibril dikasih wahyu, ya. Nih kasihin ke Dzulqarnain, ini dikasihin ke Dzulkifli, ini kasih ke Nabi Muhammad, ini kasih ke Nabi Adam, ini kasih ke ini sebagai apa? Lantaran. Nah, wasa itu risalah bainallah wa baina rasulih dan masyar. Nah, jadi kalau rasul itu lantarannya kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kita nggak bakal bisa nih, ya, nggak bakal bisa dekat sama Allah Ta'ala kecuali dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang banyak baca sholawat, dia makin dekat sama Allah Ta'ala. Bukan cuma dekat sama Nabi. Kalau dekat sama Nabi jelas, ya, dekat sama Nabi jelas, tapi juga dekat sama Allah. Ini namanya apa? Malaikat. Dan bentuknya macam-macam. Diceritakan dalam kitab Jawahirul Ru'iyah, ya. Syarah Arba'in Nawawi, ada malaikat itu gedenya luar biasa. Termasuk Zabaniyah. Zabaniyah itu besok malaikat yang nyiksa manusia di neraka. Zabaniyah, ya, dalam surat Zabaniyah. Nah, itu Zabaniyah adalah nama malaikat yang tukang menyiksa manusia besok di neraka, ya. Kalau orang di bumi, di dunia ini melihat malaikat Zabaniyah langsung mati. Makhluk apapun di dunia ini melihat malaikat Zabaniyah langsung mati. Ini malaikat Zabaniyah nggak cuma satu di neraka, itu nggak cuma satu. Itu tugasnya nyiksain orang-orang, ya. Lempar orang, masukin ke jurang, diambil lagi, dipotong-potong, dibakar, di segala macamnya siksaan di neraka. Mudah-mudahan kita selamat semuanya. Amin.
Itu malaikatnya Allah Ta'ala, zabannya gedenya luar biasa. Dikatakan malaikat zabannya itu seandainya nih bumi, ya itu bisa megang bumi begini, terus ditumpahin airnya di kepalanya malaikat zabannya, nggak ada satu tetes pun yang jatuh, saking gedenya. Ya, bumi itu bayangin kalau itu diinjek sama malaikat zabannya gimana? Atau orang yang apa? Kalau katanya Nabi, orang yang gampangin sholatnya, orang yang ngelalaiin sholatnya, dia bakal dihantam pakai palunya malaikat zabannya. Malaikat zabannya gedenya segitu, masa palunya begini? Malaikat zabannya megang palu begini aja udah gede bagi kita, ya nggak mungkin pakai palu gitu gede langsung hancur. Begitu hancur dihidupin lagi, hancur lagi, hidupin lagi sampai beribu-ribu tahun yang dihidupin. Nah itu malaikat zabannya, dikatakan gedenya begitu. Dan nggak ada satupun tempat bainas sama wal ardh, di antara langit dan bumi, 7 lapis langit 7 lapis bumi, nggak ada satu tempat kosong, ya nggak ada satu tempat kosong. Pasti kalau ada tempat kosong, wahata satu shibir, katanya Nabi, pasti Allah bakal nyiptain malaikat di situ terus bersujud atau beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi alam dunia ini semuanya penuh, ya penuh. Kalau ini lihat ada kosong, berarti situ ada malaikat, ya. Tapi kalau di bumi ini jelas penuh semuanya, ya. Sebab apa? Sebab penuh sama udara. Udara itu kan juga apa namanya, syekh-zat, ya, termasuk zat molekul. Nah intinya ini malaikat Allah Ta'ala bentuknya macam-macam. Ada satu malaikat dan sama Allah Ta'ala unik, bentuknya itu separuhnya lava api, separuhnya lagi salju, separuhnya ini hujan salju. Jadi gede, 2 musim ada di satu tubuh. Yang satunya musim lahar, panas, api semuanya, tapi yang separuhnya lagi adalah salju. Itu dia berdoa, ya Allah, sebagaimana Engkau menciptakanku dari api dan salju, dan Engkau mampu mendamaikan keduanya, artinya si salju enggak bunuh apinya dan api enggak ngelalehin si saljunya, bisa-bisanya di tengah-tengah begitu dan nyatu. Sebagaimana Engkau meluluhkan keduanya, luluhkanlah hatinya orang-orang mukmin. Itu katanya malaikat tersebut selalu doa seperti itu. Bahkan kita kalau wudu, ya, kita kalau wudu terus air wudu kita ada yang netes dari jenggotnya kita, dari telinganya kita, dari tangannya kita, itu satu tetes bakal jadi malaikat. Malaikat tadi bakal memintakan ampunan kepada kamu, kepada orang yang wudu tadi, ya, sampai hari kiamat. Makanya kalau wudu, kalau bisa jangan dikeringin langsung, ya, jangan dikeringin, biar netes dulu, biar netes dulu. Nah malaikat hum ajsamun latifatun nuraniyatun qadiratun ala tasyakkul. Malaikat merupakan makhluknya Allah Ta'ala, jisim yang sangat lembut, nggak bisa dilihat dengan mata kita biasa. Nuraniyatun, bentuknya adalah cahaya. Mereka mampu untuk merubah bentuknya mereka masing-masing di ashkal dan mukhtalifah, dengan bentuk yang bermacam-macam, ya. Kayak malaikat Jibril kalau datang ke Rasul kan macam-macam bentuknya. Kadang bentuk aslinya, kadang bentuknya dihya, kadang bentuknya apa sahabat siapa, kadang bentuknya orang Badui, ya kan? Kayak hadis Jibril aja, ya, nggak ada satupun sahabatnya Nabi yang kenal sama itu, padahal itu fa'inau Jibril atakum ya'alimakum amradinikum. Itu. Jadi malaikat bisa berubah bentuk di ashkal mukhtalifah dengan bentuk yang bermacam-macam. La yusafuna bidzukurah, tidak bersifatan dengan jantan atau laki-laki, walal unuthah, dan juga tidak dengan perempuan, tidak dianggap laki, tidak dianggap perempuan, tidak berkelamin. Wala ya'lamu adadahum illallah tabaraka wa ta'ala, enggak ada yang tahu jumlahnya berapa seluruhan malaikatnya Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala yang tahu. Wa ma min miqdari maudhi'in qadamin, nah ini ada, ya. Dan tidaklah satu jengkal daripada langit dan bumi ini kecuali pasti di situ diramaikan oleh malaikat. Maka wajib mengimani mereka semuanya itu ada. Jangan ngomong malaikat itu enggak ada, ya. Itu berarti ucapannya bukan orang yang beriman. Orang beriman itu iman kepada para malaikatnya. Tapi yang wajib kita ketahui, malaikat yang wajib kita hafalkan dan tahu nama-namanya ada berapa? Ada 10. Siapa aja? Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rakib, Atid, Malik. Nah
Adapun ada malaikat zabaniyah, malaikat ada itu bukan yang wajib. Ya. Jadi kalau orang nggak hafal malaikatnya Allah Taala, ya tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman tahu malaikatnya Allah Taala yang 10 ini. Soalnya apa? Soalnya ini wajib diketahui. Pertama adalah malaikat Jibril. Tugasnya Jibril apa? Menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Ya, menyampaikan wahyu. Jadi ada nabi mau dilantik jadi nabi atau mau diturunkan Al-Quran kepadanya, mau diturunkan mushaf kepadanya, dia turun. Ada, jadi kalau misalnya nabi udah pada wafat, kayak akhir zaman begini kan nggak ada nabi. Dikatakan tugas malaikat Jibril sekarang adalah menyampaikan ilmu, ya, ngasih ilmu. Ada yang namanya ilmu laduni, ya, itu yang menyampaikan itu malaikat Jibril. Ya. Ada yang namanya Mikail, ya, malaikat Mikail itu tugasnya apa? Menyampaikan rizki, ya. Jadi hujan, ya, hujan atau buah-buahan ditumbuhin, terus semua tanaman dia bisa panen ditumbuhin. Sekarang orang kan unik, ya, orang unik. Kita biji, ya, biji beras atau padi ditaruh di tanah, terus dia berharap itu bakal tumbuh, padahal cuma biji, kan unik. Tapi dia yakin betul ini bakal tumbuh. Nah, maka kalau dia kok nggak percaya sama Allah Ta'ala, namanya unik, ya. Kalau ngomong Allah Ta'ala itu nggak ada, namanya aneh. Sebab apa? Sebab kok ente bisa percaya kalau biji yang sekecil itu bakal tumbuh jadi pohon yang besar, bakal jadi tanaman. Kok bisa percaya? Ya kan? Padahal cuma biji kecil. Terus ente tiba-tiba tanam, terus ente yakin, nah ini mah bakal tumbuh. Nah, ini yang ditugaskan untuk menumbuhkannya itu malaikat Mikail, ngasih rezeki, ya, malaikat Mikail. Lalu ada malaikat Israfil. Israfil ini tugasnya apa? Untuk meniup nah kalau, ya, ditiup sangkakala, gede sangkakalanya, ya, itu dikatakan sekali tiupan langsung seluruh makhluk akan mati. Jadi sekarang mulutnya Israfil sudah di ujung daripada sangkakala, ya. Tinggal nunggu perintahnya Allah Ta'ala, jadi udah di ujung. Tinggal nunggu perintahnya Allah Ta'ala, tiup, mati semuanya udah langsung, ya. Langsung kita keluar ruhnya, tiba-tiba keluar, ya. Langsung keluar. Nah, itu malaikat Israfil. Israfil itu luar biasa, ya. Nanti ada nafkah kedua, tiupan kedua. Tiupan kedua itu apa? Yaitu yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Semuanya udah mati total, nggak ada satupun yang hidup. Bahkan malaikat Israfil yang pencabut nyawa aja, dia nyambut nyawanya sendiri, ya. Israfil yang ditugasin untuk meniup trompet, mati, semuanya mati, ya. Di saat itu nggak ada satupun zat yang hidup kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala aja. Dan di situ Allah Ta'ala bahasanya apa? Nyenggol atau ngesarkasin orang-orang, ya. Limanil mulku al-yum, kerajaan hari ini milik siapa? Terus bilang lagi, kepemimpinan hari ini punya siapa? Terus kekuasaan hari ini milik siapa? Nggak ada yang jawab sampai bertahun-tahun. Terus al-mulku al-yum lillah, dijawab sendiri sama Allah. Kalian semuanya tahu kerajaan, kekuasaan, kepemimpinan mulai hari ini itu hanya milik Allah Ta'ala. Sebab apa? Hari-hari sebelumnya banyak orang-orang yang mengaku punya kekuasaan atas dirinya, punya kekuasaan atas orang lain, nggak menyadari adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia sombong sama dirinya, sombong sama kehebatannya, pangkatnya, derajatnya, ya. Tapi hari tersebut sudah disamaratakan sama Allah Ta'ala. Udah, yang raja, yang bos, yang punya fulus, yang miskin, yang kaya, yang tamak, yang rakus, yang semuanya ini semuanya pada dapat sama Allah Ta'ala. Nah, ya, yang kafir, yang mukmin semuanya langsung nggak ada, ya. Yang dulunya sombong udah nggak ada kesombongan lagi. Yang dulu punya kerajaan hilang kerajaannya. Yang dulu punya pengikut banyak nggak ada lagi pengikut. Lalu Israfil meniup trompet kedua kalinya, maka bangunlah semua makhluk, ya. Semua makhluk, ya, semua manusia itu pada bangun. Jadi di tiupan kedua rohnya manusia itu sudah mengelilingi daripada trompetnya Israfil. Jadi begitu ditiup
keluar semua tuh, nyebar langsung menuhin bumi, ya. Entah buminya masih sama atau enggak, intinya langsung menuhin daratan, nyari tubuhnya masing-masing, langsung mereka bangkit lagi. Bangkit untuk melakukan hari kiamat, hari pendataan. Lalu Israel itu tugasnya apa? Untuk Mencabut nyawa. Dan tentu saja ini malaikat-malaikat penggede semua. Ya, 10 malaikat ini penggede semuanya. Malaikat-malaikat penggede yang menjaga pintu neraka. Ada anak buahnya kayak Zebania kan anak buahnya, ya. Atau banyak malaikat-malaikat di dalam neraka yang jadi anak buahnya malaikat-malaikat. Israfil kayaknya nggak punya anak buah. Mikail banyak anak buahnya, tentu saja banyak. Yang ngurus tanaman, yang ngurus rizki, ada hujan, salju, semuanya diurus malaikat Mikail dan para pengawal-pengawalnya. Israel apalagi? Israel itu punya banyak pengawal. Nggak main-main ya. Israel itu dia nyabut nyawa khusus buat para nabi dan dikatakan para orang-orang yang istimewa, para wali-wali aja. Itu Israel langsung turun tangan sendiri. Tapi kalau orang-orang kayak kita, kroco-kroco begini, yang diturunin sama malaikat Israel itu apa? Para anak buahnya. Udah tuh, cabut nih, udah waktunya. Ini detik segini nyabutnya ya. Nih tabrakan dia, cabut nyawanya. Tinggal begitu, nggak ada kita cabut Israel, nggak ada. Israel itu kelasnya elit, ya, kelasnya elit. Nggak bisa ente bayar biar udah anak pinginnya dicabut Israel aja, nggak bisa. Nah ini nyabut tuh orang-orang. Dan anggota badan yang paling terakhir menyentuh tuh atau paling terakhir dicabut rohnya itu adalah mata, ya. Jadi paling awal kan pasti kaki sampai ke mata, karena keluarnya roh dan masuknya roh waktu kita bayi itu lewat ubun-ubun, ya, jadi waktu bayi kan kita 4 bulan lebih 10 hari itu ditiupkan roh, ya, ditiupkan roh itu ditiupnya lewat ubun-ubun. Yang pertama kali mendapatkan roh itu mata. Yang pertama kali dilewati sama roh itu mata. Itu Israel mencabut nyawanya orang-orang. Ya. Ada malaikat Munkar wa Nakir. Munkar dan Nakir itu tugasnya apa? Tugasnya untuk Mencatat. Untuk Tak kubur. Nah, memberikan pertanyaan di dalam kubur. Ya. Itu sebagai ujiannya kamu besok di kuburan, apakah berhasil atau enggak, ini di tangannya Munkar dan Nakir. Mudah-mudahan semuanya diberi kemampuan untuk Amin. Kadang orang-orang udah persiapan di dunia, nama udah hafal kunci jawaban besok di akhirat bagaimana, tapi nggak ada yang tahu besok di akhirat misalnya itu bisa ngomong apa enggak, apakah dilupain sama Allah Ta'ala, dibuat lupa sama Allah Ta'ala. Kadang orang yang nggak ngapalin sama sekali karena dia rajin ibadah, orangnya soleh, orangnya rajin ngaji, belajar ilmu agama, dikasih paham sama Allah Ta'ala, di detik dia dikasih pertanyaan, ya, dikasih pertanyaan tiba-tiba bisa jawab, ya. Tapi kalau orang yang nggak ada amal ibadahnya, maksiat full, nggak pernah ikut ngaji, nggak pernah ikut taklim, nggak peduli sama agamanya, mau ente ngapalin kunci jawaban malaikat Munkar Nakir juga sama aja, ya, besok dibuat lupa sama Allah Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Ada rokib atid itu biasanya apa? Mencatat. Kalau yang nyatet amal buruk itu dia nahan, tapi kalau yang nyatet amal baik itu dia langsung ngegas, langsung nulis. Yang nyatet amal buruk, seumpamanya hati ente ada pikiran untuk melakukan amal buruk, itu nggak bakal ditulis sampai kamu melakukannya, ya. Jadi niat buruk itu selagi nggak dilakuin nggak bakal dosa, ya. Kalau kamu punya niat buruk terus kamu ninggalin, kamu malah dapat pahala. Kamu punya niat baik nggak dilakuin, kamu dapat pahala. Punya niat baik dilakuin, dapat pahala. Punya niat buruk dilakuin, baru dapat dosa. Jadi perbandingannya 3:1. Yang repot adalah malaikat yang nulis catatan amal baik. Tapi itu kalau kita banyak amalnya. Kalau banyak maksiatnya, loh, yang capek yang kiri. Yang capek itu yang nulis maksiat, yang nulis dosa. Nah, ya. Ada malaikat Malik Khazinuna, penjaga neraka, dan Ridwan adalah penjaga surga. Ada satu hari di mana malaikat Ridwan ditanya sama Hurul Ain. Apa Hurul Ain?
adalah bidadari-bidadari di surga. Lalu keluar ya dari markasnya, dari rumah-rumahnya, dari tempatnya mereka tinggal. Karena apa? Karena ada hembusan angin yang begitu nikmat. Dan surga tiba-tiba diperindah lagi. Terus nanti mereka keluar, mereka tingkring ya di pohon-pohon. Mereka tanya ke malaikat Ridwan, "Ya Ridwan, ada apa ini? Apakah orang-orang yang mau melamar saya sudah datang?" Katanya para hurul ain. Terus dijawab sama malaikat Ridwan, "Enggak ada. Ya, hari ini bukan harinya. Akan tetapi hari ini adalah malam pertama dari bulan Ramadan. Makanya surga diperindah lagi." Jadi kalau malam pertama bulan Ramadan itu bahkan para ahli surga juga merasakannya. Lalu Raqib Atid sudah isnani amaluhu syairan au khair. Itu inilah indah qadir hajat. Wajana baru. Dikatakan malaikat Raqib Atid yang mencatat amalnya kita orang ini, dia bakal berpisah dari kita kalau kita buang hajat. Ya, kita mau berak, kita masuk kamar mandi, itu mereka di luar. Ya, mereka enggak ikut kita orang. Makanya Sayyidina Utsman itu punya tingkat malu yang gede. Ya. Sayyidina Utsman itu malunya tinggi, bahkan sama malaikat malu. Dikatakan Sayyidina Utsman itu saking hormatnya sama malaikat, itu masang kayak tikar dulu, masang sajadah atau masang sarung dulu di luar hammam, di luar kamar mandi. Ceritanya buat malaikat. Itu Sayyidina Utsman. Wa idza mata qa'idan ala qabrihi wa idza khusyira ma. Qala ta'ala wa inna 'alaikum lahafizun kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Makanya kita ini punya orang malaikat-malaikat yang jaga kita orang. Ya. Mereka malaikat yang mulia plus tukang menyatat amal-amal. Mereka tahu apa yang kalian lakukan. Kita ngelakuin apa aja, mereka tahu. Makanya besok saksi kita di akhirat banyak. Kita mau nyangkal susah. Ya. Kita mau nyangkal susah. Dikatakan sama Allah Ta'ala, ente maksiat jam segini, bulan segini, hatinya ente kotor, ente maksiat. Ya. Kita nggak ada, ya Allah, nggak ngelakuin itu. Buktinya pertama, ayo tangan ngomong, tangannya ngomong. Ayo kaki, semua anggota badan ngomong. Ya. Terus enggak, ini mah bohong, nggak terima lagi. Ayo bumi ngomong, ya benar ya Allah, jam segitu dia maksiat di atas punggungnya. Nanti apa ngomong lagi, ada pohon ngomong, ada malaikatnya didatengin, ayo malaikat datang ngomong itu. Itu semuanya bakal jadi bukti kita ini beramal apa waktu di dunia. Mereka bakal ngomong. Ya, wa qala ta'ala id yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Enggak ada satu orang pun yang mengatakan sesuatu kecuali di sampingnya pasti ada raqib atid yang siap mencatat apa yang dia katakan. Ya, kalau dia bohong bakal dicatat, kalau dia ngomong benar atau berzikir dia bakal dicatat baik. Ya. Kalau ngomongnya jorok, ngomongnya kotor bakal dicatat sebagai amal buruk. Ya. Lalu ya ini semuanya bakal jadi saksinya kita besok di akhirat. Makanya mudah-mudahan kita semuanya ini diselamatin sama Allah. Amin. Hisabnya kita orang semuanya digampangin sama Allah Ta'ala. Amin. Masuk surga tanpa hisab. Amin. Husnul khatimah. Amin. Allahumma Amin. Al-imanu bil kutubi wallahu ta'ala alam bisawab. Ya Rabbana tarabna bi'anana tarabna wa anana asrafna lana asrafna fatub alaina tauba tasir likulli hauba wastur lana awrati wa aminil rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal iwani wasairil hilani wa kulli li mahabba ajiratin nasuba wal muslimina ajma'amin ya
Mustafa Rasulina Nabi kulli suli Salam wa salam Rabbi alaihi adal habbi wa